Baik, pengertian glasial di sini yaitu bentang alam. Glasial merupakan bentang alam yang dibentuk karena es yang mengalami akumulasi, ditunjukkan pada daerah Antartika. Pada benua Antartika, terdapat daerah kutub di sana yang menyimpan lebih dari 85% cadangan es di dunia. 10% berada di Greenland dan 5% sisanya tersebar di tempat lainnya. Di dalam bentang alam glasial pasti terdapat glacier. Glacier adalah sebuah bongkahan es atau lapisan es yang luas. Baik, yang selanjutnya itu faktor pendukung terjadinya lahan glasial. Yang pertama yaitu tingginya tingkat presipitasi, yang kedua yaitu suhu lingkungan yang rendah, yang ketiga pada musim dingin es terakumulasi dalam jumlah besar, yang keempat yaitu tingkat peleburan yang rendah. Lanjut, yaitu sifat khas gerakan gletser pada lahan glasial. Yang pertama itu pada tepi gerakan gletser lebih lambat daripada di tengah. Yang kedua itu pada ujung lidah gletser itu lebih lambat daripada akarnya. Yang ketiga, kita dapat menentukan bahwa gletser itu lambat laun menjadi pendek. Sekian dari presentasi saya persilahkan kepada teman saya untuk mempresentasikan materi selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan materi keempat mengenai macam-macam bentuk lahan. Kemudian, pada gambar di samping ada gambar lateral moraine, seasonal moraine. Selanjutnya adalah continental glacier or ice sheets. Ada crevasse, ada tunnel, ada delta, ada ice block. Kemudian, dan ketika kita hilangkan esnya, bentuknya menjadi seperti pada gambar di samping. Di situ ketika es mencair, maka akan berbentuk drumlins. Ground moraine, esker, catless, recessional moraine, terminal moraine, dan all lake shorelines. Ketika musim-musim tertentu, daerah kutub utara dan kutub selatan atau daerah yang beriklim dingin akan mengalami pencairan es, dan pencairan es itu tentunya akan membuat morfologi bentuk lahan glasial. Baik, itulah penjelasan dari saya. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi kelima, yaitu tipe-tipe glacier. Poin pertama, yang pertama adalah flat glacier berbentuk seperti sungai lahan, alvea. Poin kedua yaitu terus ada ice sheet, masa es yang tidak mengalir pada flat glacier, tetapi menutup daratan. Poin ketiga yaitu ice cap yang lebih kecil terdapat pada daerah seperti flat glacier di Laut Arktik, Kanada, Rusia, dan daratan Siberia. Poin keempat yaitu iceberg atau icehead bergerak ke bawah karena pengaruh gravitasi dan sebagai besarnya tenggelam. Mungkin itu saja materi dari saya. Berikutnya saya persilakan kepada materi selanjutnya. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan sambungan dari materi yang keenam yaitu Alpen. Yang ketujuh yaitu Skandinavia. Gletser terdapat di negara Skandinavia, daratan yang hampir rata yang terangkat terpotong-potong oleh fjord. Permukaan bumi ini di sini dengan demikian rupanya lain sekali dengan relief di pegunungan Alpen. Yang kedelapan yaitu Piedmont Glacier. Baik, saya akan melanjutkan materi ke-7 yaitu yang berjudul bentuk erratic. Es berukuran jumbo yang transport oleh es. Lanjut, poin ketiga yaitu moraine. Merupakan til yang membawa jauh. Poin keempat yaitu drumline. Endapan yang mempunyai bentuk. Poin kelima yaitu outwash, yaitu dataran dengan slope
Poin kelima yaitu adalah bukit-bukit kecil hasil Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai permasalahan yang timbul pada landform glasial, mencairnya es di kutub dan efek bagi kehidupan manusia. Lapisan es terus menipis dalam 3 dekade terakhir. Tidak ada es di musim panas kutub utara tahun 2080 prediksi ilmuwan. Permukaan air laut meninggi sehingga diperkirakan air laut naik rata-rata 90 cm. Pemanasan global terus berlanjut. Hancurnya ekosistem akibat dari kehancuran ekosistem berdampak pada flora dan fauna yang ada, misalnya habitat plankton, ikan, anjing laut, beruang, terumbu karang, dan lain-lain. Akibat mencairnya gletser, membuat permukaan laut meninggi. Kandungan karbon akan meningkat. Saat gletser mencair, jumlah karbon organik akan terlepas meningkat 50% dan bertahan selama 35 tahun ke depan. Sekian dari materi saya. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada pemateri pertama. Baik, kesimpulan dari bentuk lahan glasial yaitu lahan glasial memainkan peran penting dalam pembentukan topografi bumi dan dapat membantu kita memahami perubahan iklim pada masa lalu dan masa yang akan datang. Kita sebagai manusia bijak dalam memanfaatkan ekosistem agar ekosistem tidak tercemari. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.